Nah, Wah, iya, iya apa tidak? Siap. Baik rekan-rekan, mohon izin ya, malam ini kita melakukan doorstop ya untuk memperjelas kasus yang semalam ya, mungkin rekan-rekan sudah melihat ya. Nah, dari ini kita sudah melakukan rapat koordinasi. Kita bersurat, kita resmi ya, kita mengundang Kementerian PPA, kemudian juga KPI, lanjut KPAI, mohon izin, kemudian juga UPTD, PPA Provinsi DKI, lanjut dari LPSK ya, yang hadir adalah KPAI, kemudian dari Kementerian PPA. Dan sebelah saya ini Kanit PPA ya, kita harus jelas dengan keterangan nanti diberikan oleh Kanit PPA. Lanjut setelah ini ya, mungkin rekan-rekan saya ulas dulu kejadian yang semalam sudah juga dilihat bersama dari mana LM sudah datang ke Polres Metro Jakarta Selatan, sudah ada di atas juga. Karena apa? Dari semalam setelah nyampe ke Polres Jakarta Selatan, kita harus jelas ya, harus jelas keberadaannya. Oleh karena itu dari rumah aman tadi sudah menyerahkan ke Polres Metro Jakarta Selatan kembali ya. Dan juga kita sudah berkoordinasi dengan NM selaku ibu dari LM ya, karena memang harus jelas. Dari kemarin juga dari NM menitipkan kepada rumah aman, dan kemudian tadi rumah aman sudah memberikan kembali ke Polres Jakarta Selatan, terutama di PPA, unit PPA. Nah, setelah itu nanti bisa kita berbincang-bincang, mohon izin, nanti bisa bertanya kembali langsung kepada KPAI, kemudian juga ke Menteri PPA dengan cara yang jelas, karena memang LM adalah di bawah umur. Ya, kita sudah duduk bareng tadi, sudah melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada untuk melihat dan menentukan di mana LM akan untuk ditindaklanjuti itu. Baik, Ibu mau izin Kementerian PPA atau KPI izin, silakan nggak Pak? Tujuh. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam teman-teman media semuanya. Perkenalkan sebelumnya saya Aturani Ritonga, selaku PLT Asisten Deputi Pelayanan Anak yang merupakan perlindungan khusus dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Baik, terkait dengan kasus yang dihadapi oleh Ananda LN saat ini, yang mungkin teman-teman sudah mendengar kabar dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurma juga bahwa apa yang terjadi hari ini gitu ya, pada saat dini hari LM mendatangi Polres Jakarta Selatan, ini tentu bukan sesuatu yang kita harapkan gitu ya, karena kondisinya tentu saja LM sedang mendapatkan pendampingan dari negara ya, bahwa LM berada pada situasi yang memerlukan perlindungan khusus, dan LM masih berusia anak. Tentu kategori anak yang menjadi atau memerlukan perlindungan khusus ini menjadi perhatian bagi negara untuk dipenuhi hak-haknya dan kebutuhannya. Nah, maka saat ini karena LM sedang berproses dan berhadapan dengan proses hukum yang sedang berperkara di Polres Jakarta Selatan, tentunya negara hadir untuk mendampingi LM. Namun tentu ada kondisi yang terjadi pada saat hari ini yang kemudian kita harus segera membentuk untuk melakukan rapat koordinasi. Dan tentu saja rapat koordinasi antara para stakeholder yang hadir hari ini, yaitu adalah Kementerian PPPA, KPAI, LPSK, dan UPT PPA DKI Jakarta. Bersama-sama kita juga merumuskan apa yang terbaik buat Ananda LM ke depannya. Karena tentu saja harus ada pendampingan yang intensif dan kebutuhan yang layanan yang harus terpenuhi bagi Ananda LM.
Nah, dalam hal ini kami tentu sudah memutuskan apa yang menjadi langkah selanjutnya buat Ananda LM ke depannya harus seperti apa, tentunya dengan kebutuhan layanan yang saat ini diperlukan oleh Ananda. Kita tidak bisa menyampaikan secara detail gitu ya apa yang dibutuhkan karena prosesnya sedang berjalan, dan tentu ini kita butuh dukungan dari teman-teman media semua untuk tidak melakukan exposure yang terlalu mendalam, mengingat karena Ananda LM masih berusia anak ya, sehingga upaya kerjasama dari kita semua untuk melindungi anak yang menjadi atau yang memerlukan perlindungan khusus ini menjadi upaya kita bersama, tidak hanya Polres Jakarta Selatan, negara, kementerian, lembaga, tapi juga tentu saja teman-teman media dan juga masyarakat. Dan tentu ini bukan satu kasus ini saja ya, artinya negara hadir bukan hanya untuk Ananda LM. Sekali lagi ini juga berkembang di tengah masyarakat, banyak kasus-kasus lain yang tentu butuh perhatian kita bersama. Tentu ini menjadi potret bagi anak Indonesia ke depannya. Ada hal yang tentu kita harus prioritaskan untuk menumbuh kembang yang terbaik bagi anak, dan ketika anak juga memerlukan perlindungan khusus atau menghadapi situasi-situasi yang kemudian berhadapan dengan proses hukum, ada hak-hak dan kebutuhan korban gitu ya, sebagai dalam tanda kutip korban, anak di sini posisinya sebagai korban, untuk terpenuhi, dan itu adalah tanggung jawab kita semua untuk memenuhi hal tersebut. Maka dari itu kami tentu saja dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan proses yang sudah berjalan beberapa bulan sudah berlalu gitu ya, ini bukan tanpa upaya, artinya kita sudah melakukan beberapa kali case conference untuk menentukan di mana tempat dan lain sebagainya, kemudian pendampingan seperti apa, dan melibatkan tentu saja orang tua sebagai pengasuhan utama bagi anak untuk menjadi tanggung jawab terbesar bagi anak kedepannya untuk tumbuh kembang yang terbaik. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam. Saya dari KPAI, saya Air Rahmayanti, dan di KPAI sebagai komisioner yang mengampu klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Terkait dengan kasus Ananda L ini, seperti yang disampaikan oleh Bu Lani dari Kemen PPA, tentunya kami, saya di KPAI sesuai dengan tusinya, salah satunya adalah pengawasan bagaimana negara hadir terkait dengan pemenuhan hak-hak dan perlindungan anak. Nah, tentunya ini bisa dilihat bagaimana layanan-layanan yang sudah dilakukan oleh Kemen PPA, dalam hal ini adalah UPT PPA, kemudian juga layanan-layanan yang sudah dilakukan oleh kepolisian, dalam hal ini adalah Polres Jakarta Selatan. Tentunya kami KPAI juga melihat bahwa bagaimana dalam proses perkembangan selama ini pemenuhan hak dasar Ananda L ini terpenuhi, gitu ya. Pertama, bagaimana hak atas perlindungan gitu ya dari sisi kekerasan, dalam hal ini tentunya dengan ada kejadian ini tentu akan berdampak kepada sisi psikologis Ananda L ini ya. Kemudian bagaimana hak pendapat anak juga harus didengarkan dalam proses-proses ini. Kemudian juga bagaimana tadi yang disampaikan adalah hak anak untuk mendapatkan pengasuhan dan keluarga yang harmonis. Tentunya kami tadi sudah melakukan rapat koordinasi dengan berbagai pihak stakeholders yang ada, dan kami juga sudah ada beberapa rencana yang akan ditindaklanjuti ke depannya. Tentunya kami berpegang kepada kepentingan terbaik anak. Nah, nanti resolusinya seperti apa saja, tentunya ini harus melibatkan berbagai ahli ya,
Karena misalkan untuk kepentingan pemulihan tentunya ini harus ada ahli psikolog, harus ada ahli psikiater, terus mungkin juga ada ahli-ahli yang lainnya. Kemudian untuk pengasuhannya tentunya ini kan harus ada reunifikasi keluarga gitu ya. Tentunya ini harus melibatkan Ananda L, juga harus melibatkan NM gitu ya, karena mau tidak mau karena usia anak ini orang tua juga memiliki kewajiban dalam memberikan pengasuhan. Nah ini juga menjadi perhatian kami bagaimana kedepannya ada ikhtiar bersama gitu ya, baik untuk Ananda L-nya maupun untuk NM-nya ke depan keberlanjutan pengasuhannya itu seperti apa. Nah ini juga harus benar-benar tahapan-tahapannya. Mungkin untuk saat ini ada kondisi yang belum memungkinkan, tapi ke depan ini juga harus dibuat kondisi-kondisi ke arah bagaimana pengasuhan terbaiknya untuk Ananda L ini. Nah yang terakhir tentunya ini kan kasusnya sangat kompleks gitu ya, artinya harus ada pendekatan yang secara komprehensif gitu ya, baik tadi dari sisi kompleks, dari sisi masalah yang satu dengan masalah yang lainnya. Tentu ini perlu pendekatan yang tadi khusus dan juga melakukan pendekatan yang lebih persuasif karena mengingat ini usianya masih usia anak. Jadi kami KPAI senantiasa melakukan pengawasan dari mulai layanan pertama yang diberikan baik oleh UPPD, PPA, Kemen PPA ataupun dari kepolisian itu sendiri. Jadi kedepannya kami tetap akan melakukan pengawasan agar Ananda L ini tetap mendapatkan hak-haknya sebagai anak dan tentunya perlindungannya. Terima kasih. Mungkin sedikit menambahkan saja atas dasar hasil rapat koordinasi yang sudah kita lakukan. Intinya kami tidak menyampaikan proses hukum yang berjalan. Jadi tetap kita mengutamakan hak anaknya, tapi tetap proses hukum akan tetap dijalankan. Ya, jadi demikian dari keterangan yang kita dapat dari KPAI, kemudian dari Kementerian PPA, kemudian dari kami PPA Polres Jakarta Selatan tentunya juga tadi kita didampingi oleh PPA Mabes Polri ya sebagai pengawas, kemudian juga dari Polda dari PPA Polda Metro Jaya ya. Jadi tadi juga duduk bareng dengan didampingi dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Dan hasilnya ya yang didapat yaitu dari anak LM kita harus kita titipkan dulu ya. Karena apa? Karena psikisnya harus kita pulihkan dulu, betul ya Bu? Jadi kita harus pulihkan dulu. Oleh karena itu LM kita titipkan di rumah sakit Polri ya untuk sementara ini. Itu yang menjadi keputusan dari rapat koordinasi, betul Bu? Betul Ibu? Mohon izin, betul ya. Jadi setelah rapat koordinasi kita menitipkan karena apa? Karena memang semua harus dipulihkan. Jadi dipulihkan jelas dari kejiwaan. Yang jelas ada yang bisa yang mengobati adalah dokter. Ya, itu yang didapat dari rapat tadi. Mohon izin. Jika memang ada pertanyaan silakan. Bu, sebenarnya tadi menyangkut LM. Bu, tadi kan menyangkut anak LM nih Bu. Iya. Kalau semalam itu kan ada antara perseteruan antara kuasa hukum sama ini kita sendiri Bu, saya Bu. Nah, itu ada kata-kata kasar depan anak di bawah umur Bu. Itu tanggapan dari KPI atau Kemen PPA itu seperti apa nih? Untuk situasi itu pasti ini akan berdampak secara psikologis kepada anak ya. Makanya ini juga tadi salah satu resolusi kita adalah harus ada pemulihan secara psikologis dulu ini. Kemudian juga ini mengajak kepada kita sebagai orang dewasa gitu ya untuk senantiasa memperhatikan bahwa di antara kita itu ada hak-hak anak yang harus kita penuhi gitu, termasuk juga perlindungan dari sisi kekerasan karena dampak psikologis ini termasuk kepada kekerasan psikologis gitu.
adakah peneguran terhadap yang bersangkutan sendiri Bu? Contohnya seperti itu, orang tua dari RM sendiri. Ya, tentunya tadi yang disampaikan bahwa ada hasil-hasil dari rapat ya. Salah satunya adalah terkait dengan menghubungkan Ananda untuk layanan selanjutnya sesuai dengan kebutuhan Ananda. Nah, di dalam proses pendampingan yang sudah dilakukan, kita sebenarnya sudah melakukan beberapa rangkaian pemeriksaan dan pendampingan psikologis. Nah, layanan selanjutnya adalah menghubungkan atau melanjutkan layanan yang sudah ada tadi, yang sempat terputus, kemudian dilanjutkan ke Rumah Sakit Polri. Artinya ini sesuai dengan kebutuhan Ananda. Untuk proses yang terjadi, mungkin saat itu tadi ada beberapa hal yang tentu sebenarnya tidak harusnya disaksikan oleh Ananda. Tentu kita merasakan bahwa ini ada peran serta kita semua. Kalau memang sudah terjadi, maka dari itulah layanan yang selanjutnya akan berusaha untuk mengakomodir atau memfasilitasi Ananda untuk segera mendapatkan layanan perawatan yang terbaik bagi kepentingan terbaik bagi Anda. Oke. Dan ini semua atas persetujuan dari pihak keluarga juga. Ya, keluarga sudah mengetahui untuk mengakseskan layanan berikutnya, layanan selanjutnya. Nah, maka dari itu tentu sudah atas persetujuan atau kesediaan atau pengetahuan dari orang tua, ini tentu dari Polres Jaksel mengambil tindakan sesuai dengan rekomendasi hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan sebelumnya pada saat pendampingan. Alasan memilih rumah sakit Kalau ini ini apa? ada kooperatif nggak sih Bu saat mengetahui akan dititipkan ke RS Polri? Ya kalau itu memang apapun keputusan yang diambil oleh rapat koordinasi, yang jelas dari Kanit PPA sudah memberitahukan ya kepada Ananda LM. Terkait LM bercerita kepada kuasa hukumnya di rumah aman disatukan dengan ODGJ dan pengidap HIV, mungkin itu gimana tanggapannya? Ya, tadi kan saya sudah sampaikan ya bahwa Ananda LM sedang mendapatkan pendampingan dan tentu saja mendapatkan pemeriksaan dengan rangkaian psikologis gitu ya. Nah, pada saat pendampingan terkait dengan fasilitasi pendampingan di rumah penampungan sementara atau rumah aman atau tempat di mana Ananda saat itu selama ini tinggal gitu ya, sebenarnya sudah berada pada situasi yang sesuai dengan prosedur yang ada, yang dimiliki oleh negara, gitu ya. Nah, artinya ini tidak melanggar. Nah, persoalan apakah Ananda merasa nyaman, tidak nyaman, itu kan persoalan lain ya. Yang kemudian tentu saja ini menjadi tantangan kita semua. Apakah karena situasi anak ini kan tidak semuanya sama, ya. Anak mendapatkan treatment itu kan beda-beda. Yang dirasakan itu setiap anak juga beda-beda pasti perasaannya. Ada yang dikasih misalnya duduk aja di kursi seperti ini nyaman gitu, tapi ada yang kemudian harus duduk di sofa baru terasa nyaman gitu. Treatment setiap anak atau individu itu berbeda, sehingga apa yang sudah dilakukan oleh UPT PPA DKI Jakarta itu sudah melewati SOP atau prosedur yang ada. Jadi kami tentu tadi yang saya sampaikan bahwa apa yang terjadi tadi malam tentu bukan harapan kita semua, sungguh disayangkan dan ini menjadi tantangan buat kita semua untuk bagaimana melanjutkan kebutuhan layanan sesuai dengan kebutuhan Ananda. Bu, sebenarnya itu LM kondisinya masih sangat histeris ya Bu. Nah, bisa dikatakan selama 5 bulan di rumah aman itu apakah pendampingannya belum berhasil atau seperti apa Bu? Ya, ini yang menangani langsung sebenarnya adalah PT PPA DKI Jakarta ya. Tentu menjadi atensi dari kami di Kementerian PPPA untuk memberikan atensi. Nah, selama proses berjalan tentu ada beberapa tantangan yang dihadapi. Kita tidak bisa mengukur atau menilai performa bagus atau tidak, atau layak atau tidak, sesuai atau tidak. Ya, tentu ada tantangan dan hambatan yang dihadapi. Nah, tantangan dan hambatan itu sudah kami diskusikan melalui beberapa pertemuan press conference melibatkan beberapa kementerian lembaga.
Jadi artinya tidak hanya OPT PPA DKI Jakarta sendiri yang bertanggung jawab atas hal ini, tapi juga kementerian lembaga lainnya, Kemensos, KPAI, kemudian PPPA, kemudian LPSK. Kita bersama-sama merumuskan bagaimana tempat yang layak untuk melindungi. Ya, upaya perlindungan tadi harus ada dilakukan untuk Ananda. Di samping tadi proses hukum yang sudah berjalan gitu, yang tetap harus berjalan, yang akan dikerjakan oleh Polres Jakarta Selatan. Nah, artinya ini semua tuh berada pada tracknya masing-masing sesuai dengan tusinya kementerian lembaga masing-masing. Nah, apa yang dilakukan tentu ada tantangan dan hambatan tersendiri yang kemudian kita rumuskan atau kita cari solusinya bersama melalui beberapa pertemuan. Nah, tadi ada PR yang kemudian tujuan kita bersama adalah reunifikasi atau reunifikasi ada keluarga yang kemudian tentu harapannya kita bisa lakukan secara persuasif gitu ya, secara baik demi kepentingan terbaik bagi anak juga ke depannya. Bu, cara LM keluar dari rumah aman gimana sih Bu? Semalam itu apakah nanti di RS Polri nanti ada pembatasan akses terhadap LM kepada LM itu? Bentar ya, nanti lagi. Bu, mungkin cara LM bisa keluar dari rumah aman tuh? Disebut kecolongan gak sih Bu? Gimana Ibu? Kecolongan gak sih Bu? Ya Bu, itu kan bisa tiba-tiba keluar gitu Bu. Cara keluar mungkin. Bu, ini pihak Cara keluar. Maksudnya gimana cara keluarnya? Bisa keluar dan bisa dapat HP juga untuk bisa sampai ke sini. Ini gimana Bu? Caranya mungkin tips and triknya. Tanggung lagi. Cara bisa keluar mungkin tipsnya gimana? Bu, apa ada orang dalam Bu yang ngasih fasilitas ke Loli Bu? Jadi jelas ya, jadi jelas rekan-rekan. Oke, mantap. Jadi kan proses yang dilakukan semalam oleh LM itu sudah kita mintain keterangan dari pendampingnya, kemudian juga kita sudah bertanya dengan lisan dengan LM bahwa dia sakit kepala, kemudian juga dibawa ke puskesmas yang ada di Jakarta, lanjut dia izin ke toilet, kemudian dia keluar dari situ. Nah, itu yang dilakukan, yang setelah kita mintain keterangan dari pendamping maupun dari LM secara lisan, ya. Kemudian setelah itu dia LM, mohon izin, Ananda LM ke kantor RAN, ya. Itu dari keterangan, mohon izin ya semuanya. Ini dari keterangan yang kita dapat. Nah, lanjut, RAN membawa ke Polres Jakarta Selatan, menyerahkan ke Polres Jakarta Selatan. Itu yang terjadi setelah kita meminta keterangan dari pendamping dan dari LM sendiri. Berarti pendamping Ya. kecolongan Bu? Ya, kalau ini setelah kita meminta keterangan bahwa memang di rumah aman sudah melakukan pendampingan. Jelas mendampingi. Tapi itu setelah LM meminta izin untuk ke toilet. Jadi Bu, Ya, setelah oke. kejadian ini apakah Nikita Mirzani juga akan mendapatkan pendampingan psikologis Bu? Mau terkait itu? Ya, cukup ya. Ya, dikit aja Bu.